Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengawas pembina Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Ibu Dr. Anda Harminingsih, Magister Pendidikan, Bapak Kepala SMA Negeri 1 Wonosari, Bapak Dr. Aris Sutrisno, Magister Pendidikan yang kami hormati, marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk menjalankan tugas mulia di SMA Negeri 1 Wonosari ini. Semoga kita diberikan kekuatan dan kelancaran untuk menjalankannya. Perkenankan kami untuk menyampaikan acara observasi praktik kinerja kepala sekolah melalui optimalisasi kegiatan komunitas belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran SMA Negeri 1 Wonosari tahun ajaran 2024-2025 hari Selasa tanggal 17 September tahun 2024. Dengan acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat praktik baik kepala sekolah, yang kelima tanya jawab, dan yang keenam adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, kita awali acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara observasi praktik kinerja kepala sekolah pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita lanjutkan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia kepada Ibu Suyanti untuk memimpin dalam menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Terima kasih Bapak Ibu, dimohon untuk duduk kembali. Dilanjutkan acara yang ketiga adalah sambutan. Sambutan yang pertama dari Kepala SMA Negeri 1 Wonosari,
kepada beliau Bapak Dr. Andes Sutrisno Magister Pendidikan, waktu dan tempat diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Ibu Pengawas Pembina dari Provinsi Jawa Tengah, Ibu Dr. Anda Arminingsih Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Wonosari. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan tentunya kebahagiaan dan semangat. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang tentunya juga kita harapkan sahabatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan agenda pada hari ini adalah observasi praktik kinerja kepala sekolah terkait dengan komunitas belajar, yaitu optimalisasi kegiatan komunitas belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMA Negeri 1 Wonosari. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Harmin sudah berkenan hadir sesuai dengan jadwal semula rencana saya jam 8, tapi kemudian karena banyaknya kesibukan beliau dan tentunya beliau ini juga menyiapkan ujian untuk doktornya, sehingga jadwalnya dibagi-bagi di SMA 1 Wonosari jam 10 sampai jam 12. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah menunggu dari pagi, masih tetap semangat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini sesuai dengan agenda saya akan melaksanakan terkait dengan bagaimana meningkatkan optimalisasi kegiatan komunitas belajar, meskipun saya merasa bahwa Kombel SMA 1 Wonosari ini luar biasa, sudah luar biasa, meskipun kita belum pernah mengudara. Kalau di Klaten di Boyolali sudah yang dari Kemusu itu sudah luar biasa, hampir setiap minggu mengudara. Tapi aslinya kita nggak kalah aslinya, hanya belum ada kesempatan. Dan nanti insya Allah kapan-kapan tetap kita juga berpraktek baik dengan daring. Tapi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah luar biasa ini. Mudah-mudahan Kombel SMA 1 Wonosari nanti tetap eksis, dan yang paling penting adalah bagaimana manfaat Kombel itu untuk meningkatkan kinerja Bapak Ibu, yang tentunya nanti apa yang diperoleh dari kegiatan Kombel itu semua adalah untuk murid agar belajarnya lebih menyenangkan. Saya kira itu sebagai pengantar dari saya. Nanti sepenuhnya sampaikan ke beliau pengawas, mohon bimbingan arahan sehingga Kombel SMA 1 Wonosari ini ke depan tentunya akan lebih baik, lebih hebat, lebih eksis dan banyak berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andes Sutrisno Magister Pendidikan. Kita lanjutkan adalah sambutan dari Pengawas Pembina Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah kepada Ibu Dr. Anda Arminingsih Magister Pendidikan, waktu dan tempat diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Wonosari Pak Sutrisno, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf SMA Negeri 1 Wonosari. Alhamdulillah kita bersyukur Allah memberikan kesempatan pada kita dan memberikan kenikmatan yang luar biasa. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama adalah nikmat sehat dan sempat Bapak Ibu, sehingga nikmat itulah yang terkadang manusia itu banyak melupakannya.
Jadi kalau pas kita sehat itu memang kadang-kadang kita lupa bahwa itu adalah salah satu nikmat yang Allah berikan pada kita. Kita akan ingat bahwa sehat itu nikmat yang luar biasa setelah kita diuji oleh Allah dengan sakit. Nah itu baru betul-betul kita akan merasakan betapa nikmat sehat itu memang benar-benar luar biasa. Kemudian sholawat serta salam saya tujukan pada Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan observasi praktik kinerja kepala sekolah, karena ini sudah yang kedua, semester 1 sudah kita lakukan, ini adalah yang semester 2 atau bagian akhir dari penilaian kinerja kepala sekolah. Tetapi Bapak Ibu, di semester 2 ini sesuai arahan dari BPGP yang mengawal PMM khususnya pada pengelolaan kinerja baik itu guru maupun kepala sekolah, bahwa penilaian kinerja melalui pengelolaan kinerja di PMM untuk semester 2 itu mohon dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Apa maksudnya? Karena kita punya waktu yang sangat panjang, yaitu mulai Juli sampai Desember. Tidak seperti semester 1 kemarin. Kalau semester 1 kemarin memang betul kita Februari sudah bisa membuat RHK. Namun belum dibuka itu akses untuk bisa melakukan penilaian secara runut atau secara alur yang sebenarnya. Nah, makanya betul-betul dipesan wanti-wanti di semester 2 itu tolong dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, yaitu penilaian atau pengelolaan kinerja guru maupun kepala sekolah. Apa yang dimaksud itu kok harus dikelola secara sebenar-benarnya? Yang selama ini kita pahami untuk praktek kinerja ataupun pengelolaan kinerja di PMM itu kan yang fokus kita pada observasi praktek kinerja. Jadi kalau itu kepala sekolah praktek kinerja kepala sekolah, kalau guru itu berarti observasi praktek pembelajaran. Nah sebetulnya tidak hanya itu Bapak Ibu, karena Bapak Ibu di awal di bulan Juli itu sudah menentukan RHK. Betul nggak Bapak Ibu ya? Ya, RHK. Ada berapa banyak Pak dengan RHK-nya? 9, rata-rata 8, 9 gitu ya. Rata-rata 8 atau 9 gitu ya. Rata-rata 8 atau 9 untuk RHK. Nah, di dalam pengelolaan kinerja ini Bapak Ibu kan harus mengunggah bukti dukung, betul nggih di PMM? Nah, cuma sayangnya observer itu tidak semua bukti dukung yang Bapak Ibu unggah di PMM kita itu bisa melihat. Ya, jadi kita hanya bisa melihat bukti dukung Bapak Ibu itu hanya pada pengembangan kompetensi yang minimal 32 poin. Hanya itu yang bisa, gitu loh. Nah, akhirnya kan kita kalau melihat apakah Bapak Ibu guru ini sudah unggah bukti dukung atau belum, itu kita belum bisa. Nah, sehingga saran dari BPGP waktu kita dikumpulkan se-Jawa Tengah perwakilan, baik itu perwakilan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, admin, bahkan perwakilan ASI gitu ya. Di sana disampaikan bahwa para observer termasuk yang mengobservasi praktek pembelajaran Bapak Ibu guru itu harus melihat dokumen dukung yang sudah diunggah Bapak Ibu di PMM. Namun karena sampai saat ini, saat kita tanya, kok kita nggak diberi akses untuk bisa melihat, ternyata sampai saat ini memang belum bisa. Nah, sehingga arahannya, sarannya bahwa Bapak Ibu, semua Bapak Ibu guru, termasuk kepala sekolah, itu membuat Google Drive secara mandiri. Apa isinya? Isinya adalah bukti dukung sesuai RHK yang Bapak Ibu buat. Nah, makanya yang pertama itu adalah lihat dokumennya dulu. Jadi dokumen dukungnya dulu sebelum melakukan observasi. Nanti baru tahap berikutnya baru observasinya. Nah, bahkan tidak hanya berhenti di situ. Tindak lanjutnya pun juga harus dilihat. Apakah dia sudah benar-benar melakukan tindak lanjut setelah dilakukan observasi.
Nah, bisanya melihat kalau ada dokumen dukung meskipun itu sederhana. Ya. Terus kemudian yang ketiga itu melakukan pantauan tindak lanjut oleh observer. Nah, dia akan bisa mantau tindak lanjut ini kalau ada dokumennya. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, direfleksi. Nah, refleksi tindak lanjut ini pun juga dibuat dokumennya. Nah, untuk mempermudah Bapak Ibu, saya selaku observer untuk praktek kinerja kepala sekolah meminta teman-teman kepala sekolah itu membuat satu draft. Ini draftnya Pak Tris. Karena Pak Tris, kepala sekolah itu ada 13 RHK. Memang banyak sekali Pak Tris. Itu tergantung, ada yang 11, teman-teman kepala sekolah ada yang 11. Kalau Bapak Ibu guru kan rata-rata 9. Ada yang 8, ada yang 9. Tapi Pak Tris itu 13. Nah, berarti Pak Tris yang membuat folder pada draftnya Pak Tris itu ada 13 folder. Nah, minimal 13 folder dulu. Folder yang pertama, Pak Tris memberikan tentang observasi hari ini. Observasi dia pakai optimalisasi Kombel, berarti kan harus membuat bukti dukung di dalamnya. Optimalisasi yang dilakukan seperti apa? Nah, itu dimasukkan dalam folder itu. Terus kemudian sebagai penggerak komunitas juga masuk di sana. Kemudian observasi praktik pembelajaran. Nah, ini yang beliau lakukan kepada Bapak Ibu guru. Karena belum selesai semua, sehingga draft ini belum sepenuhnya lengkap. Baru ada jadwalnya. Nah, nanti ada beberapa hasil observasi dari Bapak Ibu guru. Nanti juga dimasukkan dalam draft ini. Nah, termasuk apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Jadi kalau tadi ada 9, berarti buatlah folder 9 sesuai dengan yang Bapak Ibu rencanakan. Nah, terus itu buat apa link draft itu? Berikan ke observer. Jadi nanti yang megang itu observer. Nah, di sini kan sudah dibagi. Satu observer rata-rata mengobservasi berapa guru? 5 atau 6? Oh, 9. Enggak mengerti berarti 9 ya. Nah, berarti nanti observer ini, oh ya, karena 80 guru jadi satu observer 9. Nah, berarti nanti link draftnya dijadiin satu word gitu ya, sehingga nanti Bapak Ibu kalau cek pastikan bahwa Bapak Ibu guru ini sudah lengkap bukti dukungnya, tinggal klik draftnya. Misal guru 1 draft pertama, draft kedua dan seterusnya. Saya pun juga membuat seperti itu karena saya ada 10 kepala sekolah yang harus saya observasi. Nah, berarti saya ada membuat daftar, ya, daftar dokumen dukung dari seluruh kepala sekolah yang menjadi tanggung jawab saya. Ini saya juga membuat dalam satu word ini. Jadi ini sekaligus untuk yang teman-teman yang sebagai observer itu nanti juga membuat. Nah, ini saya buat link bukti dukung RHK dalam penilaian kinerja semester 2. Nah, ini yang sudah membuat baru Pak Tris, karena pertama kali Pak Tris. Jadi seperti ini, sehingga nanti saya kalau mau melakukan penilaian akhir itu pastikan bahwa graf ini sudah lengkap. Ya, di bulan awal Desember sebelum kita kirim ke buku kepala dinas. Gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa dipahami ya alurnya ya. Jadi buat draft itu sebetulnya tidak hanya untuk kepentingan observer, tapi itu untuk kepentingan Bapak Ibu sendiri. Kan sehingga tidak hilang buktinya, karena sudah tersimpan dalam satu draft. Nah, kalau itu lembaran-lembaran, terus itu lupa naruhnya ini. Sebagian besar kalau lembaran tumpuk golek yang angel banget. Nah, kalau sudah dalam bentuk satu draft, itu nanti kalau dibutuhkan tinggal buka lagi. Nah, itu yang awal RHK. Setelah itu praktek kinerja atau praktek observasi pembelajaran dilakukan. Observasi praktek pembelajaran dilakukan. Setelah itu kan ada tindak lanjut ya Bapak Ibu. Ingat kan misi yang sudah diobservasi untuk semester ini pasti misi tindak lanjut kan? Nah, yang observernya memberi rekomendasi, kemudian gurunya melakukan ya tindak lanjut dari rekomendasi itu. Namanya melakukan tindak lanjut berarti kan ada actionnya. Nah, kalau yang kemarin kan actionnya kan pokoknya sehari itu dirampung, jadi actionnya ya sudah supaya wes gitu kan. Nah, semester ini tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi betul-betul actionnya ya dilakukan betul. Nah, kalau contohnya
Bapak Ibu sudah dilakukan observasi praktek pembelajaran di kelas. Kemudian setelah selesai ternyata ada hal yang perlu dikoreksi. Apa itu? Oh, di bagian assessment misalnya begitu. Oh, assessmentnya belum sesuai yang diinginkan. Misal dia stressing di disiplin positif, kok assessmentnya nggak mengarah ke sana, nggak membuat siswa menjadi lebih disiplin assessment yang dilakukan. Nah, berarti nanti observer memberikan rekomendasi, tolong dipelajari lebih lanjut tentang assessment. Nah, berarti kan nanti yang diobservasi gurunya kan melakukan tindak lanjut itu dengan belajar di PMM misalnya begitu. Nah, saat membuka PMM itulah di screenshot. Loh, ini saya sudah belajar, kemudian bubuhkan di situ apa yang didapat dari belajar dari PMM itu, tuliskan. Nah, itulah sebagai bukti tindak lanjut. Nah, itulah yang disampaikan ke observernya. Nah, baru observernya menilai tindak lanjut. Begitu nggih Bapak Ibu, mudah-mudahan yang kemarin sudah berjalan itu nanti ya bisa direview ulang kalau masih belum ya. Nanti biar direview ulang. Sudah berapa banyak yang sudah diobservasi praktek pembelajarannya? Yang sudah 1, 2, 3, 4. Yang baris ini aja sudah ada 6 orang. Sini 5 orang. Hampir semua ya berarti ya. Oh belum, baru separuh berarti ya, sekitar separuh. Gak apa-apa, nanti kita sambil mengoreksi gitu ya, mengoreksi praktek kinerja yang kita lakukan atau praktek pembelajaran yang kita lakukan. Jadi ini sekali lagi bukan untuk mencari kesalahan, bukan, tetapi adalah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Nah, harapannya itu Bapak Ibu nggih, bisa dipahami nggih, bisa dipahami mudah-mudahan. Dan itu bukan hanya kebutuhan observer atau kebutuhan kepala sekolah, tapi itu adalah kebutuhan dari Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu guru pun butuh tempat penyimpanan yang itu bisa dibuka sewaktu-waktu, dimanapun dan kapanpun Bapak Ibu berada. Nah itu menguntungkannya di situ Bapak Ibu. Nah nanti setelah tindak lanjut dinilai, kan nanti dikirim lagi ke gurunya, kemudian gurunya melakukan refleksi. Nah setelah refleksi, observernya akan menilai refleksinya, baru selesai. Setelah itu menilai perilaku kerja. Nah baru selesailah penilaian praktek kinerja di semester 2. Kalau yang sudah selesai, sudah final semuanya, sudah lengkap bukti dukungnya, silahkan itu bisa dikirim langsung gitu ya, kalau sudah ada akses kirim ya. Jadi tidak harus menunggu semuanya selesai baru dikirim. Nanti kayak tahun kemarin, kayak semester kemarin, jadi numpuk-numpuk, akhirnya nilai Bapak Ibu kan lama sekali itu turunnya, karena di sana numpuk semuanya. Di bulan Juni itu baru pada munggah ke sana, padahal sekian puluh ribu guru. Wah itu kan yo adminnya sana yang walk-on ya istilahnya. Nah untuk itu kemarin sudah disarankan, begitu selesai dan itu sudah ada fasilitas untuk bisa kirim, nah silahkan dikirim. Nah rata-rata kirimnya diharapkan bulan November pertengahan sampai akhir, sampai nanti Desember. Nah itu sudah, ya tidak sekarang. Kalau sekarang dikirim berarti belum selesai dong tindak lanjutnya, refleksinya juga belum, kan? Belum sempurna istilahnya penilaiannya. Karena durasi ini masa penilaian itu bulan September, Juli, Agustus, September sampai dengan November. Itu mulai dengan penilaian praktek pembelajaran maupun praktek kinerja kepala sekolah itu di September sampai November. Nah berarti nanti finishnya di November. Nah harapannya November itu sudah selesai semua sehingga sana tidak terlalu berat. Nanti jatuhnya di Desember. Baik, begitu Bapak Ibu sudah bisa dipahami ya. Baik, nah ini nanti seperti semester kemarin nanti akan dilaksanakan observasi praktek kinerja kepala sekolah. Jadi memang kalau ini alami, harapannya tidak disetting. Kalau kemarin memang saya yang meminta, Pak Kan ini baru pertama kali, monggo silahkan bisa berkomunikasi dulu dengan audiennya, dengan Bapak Ibu guru dan staf, terus dengan tim manajemen bagaimana baiknya sehingga nanti waktu melaksanakan praktek kinerja ini benar-benar bisa baik, bisa kelihatan apa yang diharapkan atau yang diinginkan. Itu ya. Ya, saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Ada Herminingsih, Magistra Pendidikan. Kita lanjutkan ke acara yang keempat adalah
praktik kinerja kepala sekolah kepada beliau Bapak Dr. Andes Sutrisno Magister Pendidikan. Waktu dan tempat disilahkan. Saya tak duduk di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Pengawas Pembina, Ibu Dr. Anda Harmonisin Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Wonosari. Puji syukur alhamdulillah digantinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita tentunya masih diberikan kesehatan, kebahagiaan dan semangat sehingga bisa mengikuti insya Allah kegiatan observasi terkait dengan optimalisasi kualitas belajar SMA Negeri 1 Wonosari dengan baik. Bapak Ibu mohon izin saya berdiri. Bapak Ibu masih semangat ya? Iya biar semangat. Iya biasa. Intinya SMA 1 Wonosari. SMA masuk bersama hebat semua. Semansari elit. Semansari hebat, kita pasti bisa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pada hari ini saya akan melaksanakan observasi praktik kinerja kepala sekolah terkait dengan optimalisasi kegiatan komunitas belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMA Negeri 1 Wonosari. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan komunitas belajar ini sudah sejak sekolah kita menjadi sekolah penggerak. Meskipun awalnya baru merangkak dikit-dikit, tapi saya melihat bahwa sampai dengan hari ini sudah luar biasa. Tapi apakah Bapak Ibu paham apa itu komunitas belajar? Mungkin ada yang sebelum kita lanjutkan, kombel itu apa? Oke, Pak Agus, monggo. Ya, menurut pendapat saya, komunitas belajar itu adalah wadah sekelompok guru atau tenaga pendidikan. Ulang. Ya. Ya, menurut saya komunitas belajar itu adalah sebuah wadah dari sekelompok guru yang berada di suatu sekolah yang untuk belajar bersama atau berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas serta terukur dan meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Ya, Mungkin itu Pak. ya. Tepuk tangan untuk Mas Agus. Ya, betul. Oke, jadi Bapak Ibu, apa yang disampaikan Pak Agus sudah benar bahwa komunitas belajar itu sekelompok guru, jadi merupakan sekelompok guru dan tenaga pendidikan yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal. Di SMA 1 Wonosari ini sudah terjadwal, yaitu setiap Jumat jam 12:30 sampai dengan jam 2 secara rutin. Nah, kenapa kita tempatkan di jam KBM? Karena kalau di luar jam KBM hari Sabtu biasanya untuk acara keluarga. Nah, perlu saya sampaikan, saya laporkan kepada Ibu Pengawas bahwa pelaksanaan terjadwal ini tidak mengurangi jam KBM. Karena jam KBM SMA Wonosari di hari Selasa itu jadi 11 jam. Ya, sehingga untuk mengurangi yang hari Jumat. Kemudian Bapak Ibu, komunitas belajar merupakan strategi utama yang dapat meningkatkan kemandirian guru tenaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui aktivitas kelompok seperti belajar bersama, menyelesaikan tantangan pembelajaran,
berbagai praktek baik, memberikan umpan balik, dan bagian yang paling penting adalah menerapkan hasil Kombel pada pembelajaran kelas sehingga tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran dapat dicapai dengan baik untuk pembelajaran murid ini yang berdampak pada pembelajaran murid. Nah, Bapak Ibu, pentingnya Kombel di sekolah ini tentunya harapannya adalah bahwa mengubah budaya kerja sendiri menjadi budaya kerja yang kolaboratif. Yang awalnya Bapak Ibu hanya belajar sendiri-sendiri, kurang semangat, tapi dengan adanya Kombel yang namanya Kombel SMA Wonosari itu tiara pagi. Yang kedua, meringankan kerja guru. Guru tidak harus melakukan semua pekerjaan sendirian, tapi di sini bertukar ide, berbagi praktek baik, berbagi informasi. Dan alhamdulillah saya bangga bahwa Bapak Ibu semuanya sudah mau berbagi. Ini terbukti dari setiap kegiatan Kombel yang ada di SMA Wonosari ini, Bapak Ibu guru sudah mau berbagi praktek baik secara terjadwal yang sudah dilaksanakan sampai dengan hari ini dan menghasilkan banyak sertifikat yang tentunya ini kemarin bisa dipakai untuk bukti dukung di PNM. Mungkin sebagai suatu refleksi ini ada suatu pertanyaan, satu kata satu cerita. Coba Bapak Ibu mungkin menyebutkan satu kata terkait dengan komunitas belajar, kemudian diceritakan. Misalnya, kalau di sini contohnya ada kolaborasi, diskusi. Monggo, apalagi kira-kira yang terkait dengan Kombel. Misalnya, berbagi praktek baik. Berbagi praktek baik. Nah, berbagi praktek baik apa ceritanya? Mengenai misalkan saya punya praktek baik dalam metode pembelajaran. Metode pembelajaran saya menggunakan game. Ya. Ternyata misalkan dengan metode pembelajaran yang dulu belum pernah ada, terus sekarang kita berbagi praktek dengan teman. Misalkan saya bermain game dengan Kahoot, ternyata di dalam Kahoot itu ada berbagai macam game yang dapat membuat anak semangat untuk belajar, sehingga teman-teman saya juga mengikuti permainan game itu untuk pelajaran yang sesuai. Misalkan seperti itu. Terima kasih Bu Iput. Oke, hapus untuk Bu Iput. Oke, ada yang lain lagi? Ya, Mbak Ranulin, pakarnya ice breaking. Inovatif yang selanjutnya Pak, karena dalam setiap komunitas belajar kegiatannya selalu terdapat hal-hal dalam hal pembaharuan, hal-hal yang baru terhadap pembelajaran yang akan diberikan, seperti itu Pak. Oke, tepuk juga untuk Mbak Ranulin. Ya, luar biasa, inovatif. Nah, kemudian ini di sini juga ada contohnya nih. Misalnya tentang persahabatan. Ini di SMA 1 Wonosari, alhamdulillah komunitas belajar SMA Wonosari sudah meningkatkan rasa persahabatan dan persaudaraan yang kuat di antara guru-guru. Kegiatan praktek baik berjalan sangat harmonis, meski sekali ada silang pendapat dalam adu argumen yang positif tetapi tetap menyenangkan. Jadi Kombel kita persahabatannya luar biasa. Kemudian Bapak Ibu, fokus dari komunitas belajar di SMA 1 Wonosari ini yang pertama adalah berpusat pada pembelajaran murid, ya. Di sini Bapak Kombel yang berpusat pada belajar murid, kegiatan dalam Kombel berfokus pada peningkatan pembelajaran murid bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya lanjutkan.
Menyelesaikan tantangan pembelajaran murid pada Kombel ini aktivitasnya menggunakan siklus inquiry. Terus saya sampaikan ke Ibu Pengawas bahwa kegiatan Kombel kita sudah berjalan dengan baik. Terkait dengan siklus inquiry ini sudah dilakukan. Yang pertama di dua minggu yang lalu, dari 2 Jumat yang lalu kita sudah melaksanakan Bapak Ibu semuanya terkait dengan refleksi yang diawali dari analisis permasalahan yang terjadi di kelas, baik dirasa oleh siswa sendiri atau dirasakan oleh Bapak Ibu gurunya sendiri. Nah, dari refleksi itu berbagai permasalahan sudah diidentifikasi dan tentunya sudah melakukan suatu perencanaan langkah-langkah apa yang akan diberikan oleh guru kepada kelas tertentu dengan berbagai permasalahan tersebut. Dan dari perencanaan tersebut sudah ada beberapa Bapak Ibu yang mengimplementasikan pembelajarannya sesuai dengan yang sudah direncanakan, dan sudah ada yang juga pada tahap evaluasi. Nah, ini nanti saya minta nanti Bapak Ibu guru perwakilan dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang sudah melakukan suatu tahap pembelajaran yang berpusat pada murid dengan tahapan siklus inquiry ini. Mungkin dari kelas 10 dulu, monggo, Ibu Martanti. Ya, terima kasih yang kami hormati Bu Harmini dan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wonosari. Ya, jadi sebelumnya saya sampaikan nama Ibu Sri Martanti. Saya mengampu pelajaran kimia. Jadi saya mewakili kelas 10. Bagaimana Kombel yang ada di sekolah kita ini berpengaruh terhadap pembelajaran yang berlangsung. Ya. Jadi dari refleksi awal saya melakukan pemetaan bahwa dari 10 rombel yang ada di kelas 10 ini ternyata ada beberapa kelas yang tidak sama ya. Jadi pemetaan saya dari kelas 10 itu ada 3 yang dari kelas 10E, 10I dan 10C ini dirasa mampu. Artinya dalam setiap pembelajaran itu hampir tidak ada kendala. Jadi mulai proses, kemudian ya, pembelajaran dan evaluasi ya, dan hasil asesmennya itu berjalan bagus. Kemudian kelas yang di tengah-tengah dia tidak terlalu pintar juga tidak ini, itu di kelas A, B, F, G dan H. Jadi kelas ini saya rasa perlu beberapa penanganan khusus, diantaranya tadi. Jadi saya setelah mengikuti Kombel yang ada di SMA Wonosari ini, nanti kita mencoba untuk menerapkan beberapa metode pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kelas C dan kelas D ini saya rasa bukan masalah kurang tidaknya. Jadi kelas ini bertepatan hari jam mengajar saya itu kadang dipakai untuk kegiatan ini. Jadi artinya untuk pembelajaran ini berkurang ya. Itu sebagai refleksi awal. Kemudian perencanaan yang sudah saya lakukan, yaitu kegiatan awal di pembelajaran, ini saya terapkan sama semua pada bulan awal dengan berdoa, kemudian mengabsen, kemudian memotivasi awal ya, menanyakan pembelajaran sebelumnya, kemudian asesmen awal di setiap materi baru ya. Kemudian metode pembelajaran yang sebelumnya saya laksanakan itu hanya secara konvensional ya Bu ya. Jadi belum banyak menggunakan metode ya. Kemudian studi kasus. Jadi pembelajaran kimia ini banyak menggunakan studi kasus dalam pembelajarannya. Jadi dalam kimia hijau kemarin ada kasusnya tentang ya, kasus ledakan pabrik kimia di Cilegon, Jawa Barat. Ternyata pembelajaran ini sangat menarik ya. Kemudian refleksi, kemudian implementasinya. Jadi setelah perencanaan yang saya rencanakan kemarin, kemudian dengan berbekal materi dari Kombel SMA Negeri 1 Wonosari yang ternyata
kegiatan Kompel Komunitas Belajar Mutiara Pagi ini, yang mana di dalamnya banyak sekali yang saya dapatkan. Selain pembelajaran ice breaking, kemudian metode pembelajaran, media pembelajaran. Nah, dalam hari ini saya mulai terapkan Bapak Ibu. Jadi kemudian setelah ada implementasi, kemudian evaluasi. Jadi dengan beberapa variasi metode pembelajaran, ya, di antaranya saya membuat jurnal Bapak Ibu. Jadi saya paling suka di kelas. Jadi jam saya 3 jam itu saya belum pernah meninggalkan anak di kelas. Baik itu mengerjakan soal, saya tunggu di mana. Saya itu ada Pak Jokonowo itu sudah hampir bolak-balik, ini ada apa ya? Ya itu pertanyaan saya. Ya, jadi pembuatan jurnal itu bagaimana anak-anak menghadapi jam pembelajaran saya itu untuk menuliskan di malam harinya. Saya belajar apa dan itu diketahui oleh orang tuanya. Saya minta tanda tangan. Ya, kemudian yang kedua, saya berkolaborasi dengan sesama rekan guru. Jadi untuk menyediakan media atau yang berkaitan dengan penugasan siswa. Jadi kalau saya sendiri mungkin saya tidak sanggup ya bagaimana harus menyediakan tabel susunan berkala unsur pun itu yang belum itu saya sampai foto di depan, kemudian saya serahkan wali kelasnya, baru ternyata hasilnya luar biasa Bapak Ibu. Anak-anak kelas I, J, kemudian E itu hampir semua membawa SPU. Terima kasih Bapak Ibu wali kelas. Kemudian itu tadi salah satu ya evaluasi yang saya laksanakan ya, kemudian pembelajarannya. Jadi bagaimana mengatasi anak-anak yang di tengah tadi? Lama ini saya konvensional yang mengajarnya ceramah saja, kemudian ngasih soal, selesai. Nah sekarang tidak. Jadi anak-anak dalam satu pembelajaran itu pertama saya tanyakan dengan metode ceramah yang bagaimana. Kemudian kalau masih ada yang belum, kita tayangkan video pembelajaran. Dan ternyata hal ini membawa dampak yang cukup lumayan Bapak Ibu. Jadi dengan metode pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Jadi ini bisa untuk keadaan siswa yang kita tahu bahwa kemampuan anak-anak itu tidak sama ya. Jadi itu salah satunya. Kemudian memberikan motivasi, ini yang sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah bahwa Bapak Ibu guru itu harus cerewet dalam artian bagaimana kita memotivasi anak itu untuk ya selalu belajar dan semangat ya. Kemudian ada satu lagi Bapak Ibu. Jadi saya menunjuk asisten. Jadi saya punya asisten di setiap kelas. Jadi asisten ini tujuannya apa? Jadi saat kita menampilkan ya PowerPoint atau apa, itu mereka yang mendokumentasikan, kemudian di-share di grup. Jadi anak-anak itu terfokus pada saat saya menjelaskan. Nanti catatannya ada di grup semua. Silakan mau dibuka kapan kalian mau belajar. Nah, ini salah satu metode saya bagaimana anak-anak itu fokus. Jadi anak-anak paling sebentar atau gerakan sebentar saya tahu. Nah itu dari situ apa yang saya temui Bapak Ibu. Jadi setiap pembelajaran dan asesmen yang saya laksanakan, nilai 100 itu selalu muncul di setiap kelas dan lebih dari 50%. Demikian Bapak Ibu, jadi saya mewakili kelas 10. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Bupati, tepuk tangan untuk bermanfaat luar biasa. Bapak Ibu itu untuk kelas 10 luar biasa. Ternyata dari kelas 10 juga ada berbagai permasalahan. Tapi sudah ada yang mencoba bagaimana mengatasi berbagai permasalahan itu ya. Dengan suatu perencanaan, kemudian perencanaan implementasi, dan saya mendengarkan sepintas ini sudah hasilnya luar biasa. Dan saya berharap nanti Bapak Ibu yang lain mengikuti. Meskipun sudah mengikuti, tapi kalau satu-satu nanti disuruh ngomong, nanti Bu Arni nanti jam 4 Ya, oke. Kemudian untuk kelas 11. Monggo kelas 11. Oke, Pak Heru, monggo Pak Heru. Nanti hanya 3 kelas saja, 11, 12. Karena masalah di kelas itu macam-macam. Monggo Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah. Terima kasih juga kepada
ini saya mengampu mata pelajaran bahasa Jawa sejak itu dan kelas 11. Nanging boten sedaya kelas 11 mulai kelas 11C di 11C. Terus samangke kelas 11B kali A kalau boten saged matur ya, amargi boten lebet wonten kelas tersebut. Terus wonten ing pembelajaran kula wonten ing materi bahasa Jawa wonten semester niki dalalahipun kan pelajaran aksara Jawi, tulis aksara Jawa. Terus selama pembelajaran sami kalih Ibu Martanti wonten asesmen awal. Walaupun nggih saking SD SMP niku sebenarnya sampun wonten pembelajaran aksara Jawi. Ananging dugi SMA niki nggih anak tersebut supe kok lali. Amargi napa? Amargi boten saben dintenipun diagem utawi diri. Terus banyak siswa, kata siswa ingkang lali. Pertama mang asesmen ingkang kula aturke di kelas tersebut nggih. Anak tak dawuh maju setunggal riyen kapurih nyerapke aksara Jawi niku. Kula tangerti enten pinten men supe Bu. Enten sing jawab selangkung, enten sing 3 dosa, enten sing 18. Padahal aksara niku amin kalih dosa kan ngono. Saking ho ketuk ngo. Ananging siswa tersebut kathah ingkang ahli niku sing pertama. Terus asesmen. Samangke salajengipun kangge gawengaken pembelajaran biasanipun kula ngagem game Bu. Atosipun game ming sepele mawon. Nyocok-nyocoke mawon niku ming niku siswa niku tesih kangelan, tesih kewalahan dalam artian amargi aksara Jawi niku ming dadi ming aksara tok. Ternyata enten pasangan, enten sandangan, enten panyigep, enten huruf murda, enten huruf rekan, angka Jawa kathah ternyata salajengipun. Terus siswa niku nggih lumayan bingung. Kiat-kiat kula artinipun biar anak tersebut saged paham utawi saged hafal niku biasanipun tak dawuhi nyerat wonten ing folio Bu. Terus tak dawuhi damel folio niku 1 lembar dadoske 16 kolom, terus tak dawuhi nyerat saking ho ketemu sedaya kolom niku diisi. Amargi ngeten, aksara Jawi niku sami kalian matematika lan fisika. Nek boten sering napa latihan niku nggih boten saged estu niku. Hafal huruf Latinipun maksudnya. Tapi bentuk aksarane kadang siswa niku supe. Niku terus permainan game ingkang simpel-simpel ya masangke pertembung utawa satu kata niku pun kangelan. Napa mlih mengke pun enten sandangan niku pun bocah niku pun bingung. Ada nulis Joko Loro Nosolo maka pun iku bocah niku padahal niku mboten sandangan niku nggih. Niku polosan Joko Loro Nosolo ayo sapa sing iso. Dan niku Joko Loro Nosolo. Terus siswa niku pun tadi ananging dari saking kelas ingkang kula lebeti C dugi J niku nggih sebenarnya ada beberapa kelas atau siswa yang pandai ataupun paham. Anging nggih wonten sing kelasipun sing
14 niku nggih wonten sing wonten paham nggih wonten. Terutama kesimpulannya Pak Heru. Kesimpulanipun intine saking pembelajaran refleksi kula artinya anak tersebut harus banyak latihan untuk menulis aksara Jawa. Wonten Bapak terus niku nek diparingi napa es briefing napa biasanya kita mboten saged ngomong. Seratan niku kandas fokus kan. Atur nuwun. Terima kasih. Tepuk tangan Pak Heru. Jadi itu kelas 11 di permasalahan pembelajaran bahasa Jawa terindikasi bahwa anak-anak memang bahasa Jawa memang susah. Karena orang Jawa sekarang nggak pakai bahasa Jawa, udah pakai bahasa Indonesia. Maka tentunya Pak Heru harus bisa bagaimana menemukan pembelajaran bahasa Jawa yang menarik, menyenangkan dan mudah dipahami. Nanti mungkin dengan kolaborasi dengan guru bahasa Jawa yang lain, guru bahasa Jawa yang lainnya nanti dibolehin. Ini memang belum ada guru Jawanya bulan ini. Oke, yang terakhir untuk kelas 12. Jadi Bapak Ibu, yang saya sampaikan ini adalah bahwa kita ini akan merancang pembelajaran yang berbeda pada murid. Nah, tentunya apa yang panjenengan rasakan di kelas, dianalisis, dipetakan, kemudian direfleksi, kemudian akan tindak lanjutnya seperti apa, dan diimplementasikan juga, kemudian dievaluasi. Monggo yang kelas 12. Ikut, Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sutrisno MPT, dan kepada Bu Ningsih selaku pengawas SMA Negeri 1 Wonosari. Perkenalkan, saya Sri Pujiastuti, guru matematika Ibu. Di sini saya kelas 12 hanya mengajar kelas A, B, C, D. Di kelas A, B, C, D, pembelajaran matematika itu cukup nyaman. Mereka mampu mengikuti pelajaran matematika dengan gaya kita, dengan cara berdiskusi, dan materi kedua itu refleksinya mereka menggunakan menemukan masalah mereka sendiri, sehingga mereka mampu menerangkan pembelajaran mengenai kemarin bab 2. Berarti bab 1 itu hanya materinya kita diskusikan bersama. Terus bab 2 mereka menemukan masalah sendiri dengan membuat PPT dan dipresentasikan ke depan. Ternyata kemarin nilai ulangannya juga sudah lumayan bagus. Di bab 1 masih nilainya masih sedikit, rata-rata itu 60. Di bab 2 ini mereka nilainya sudah rata-rata 80, Bapak. Dan di sini saya di dalam melakukan pembelajaran matematika selalu memberikan motivasi kepada anak-anak mengenai bagaimana kalian harus belajar dan menghadapi masa depan kalian di kemudian hari. Jadi kelas 3 ini adalah titik awal kalian untuk meneruskan ke perguruan tinggi. Jadi mereka di sela-sela waktu kosongnya saya meminta untuk belajar soal-soal UTBK, sehingga mereka saya wajibkan untuk mempunyai buku-buku UTBK. Demikian Bapak, untuk kelas 3. Terima kasih Ibu. Oke, tepuk tangan untuk Ibu. Bapak Ibu, ternyata luar biasa. Bapak Ibu sudah melakukan refleksi yang diawali dari menganalisis berbagai permasalahan dan sudah dikumpulkan hasil refleksinya, sudah dilaksanakan kolaborasi terkait dengan bagaimana penanganannya, perencanaan untuk implementasinya sudah, dan sudah disampel kelas 10, 11, 12 luar biasa. Nah, kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan. Yang kedua tentunya ini berpusat pada peningkatan kompetensi GTK. Jadi alhamdulillah juga bahwa dengan adanya Kombel ini Bapak Ibu guru
sudah mau berbagi praktek baik dan juga menghasilkan sertifikat, dan tentunya tidak hanya itu, yang paling utama adalah pemahaman Bapak Ibu guru terkait dengan materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu narasumber. Ini yang paling penting. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini yang sudah kita sampaikan tadi sebagai sampelnya ini. Jadi guru mampu mendemonstrasikan siklus inquiry, refleksi awal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi dalam komunitas belajar. Ini yang tadi sudah dilakukan. Nah, 3 ide besar komunitas belajar yang berpegang murid itu antara lain tadi berfokus pada pembelajaran. Kemudian yang kedua kolaboratif, dan yang ketiga adalah terkait dengan presentasi. Di sini ada terkait dengan inquiry tadi. Yang ini sudah fokus pada pembelajaran murid. Yang pertama, apa yang kita harapkan untuk murid belajar, bagaimana kita tahu bahwa setiap murid telah belajar. Nah, ini tentunya Bapak Ibu harus betul-betul memahami betul tiap-tiap kelas dan tiap-tiap karakter muridnya. Bagaimana kita akan memperkaya pembelajaran untuk murid yang sudah mahir. Nah, ini juga harus memerlukan pemikiran. Karena ada siswa ketika diberikan materi pelajaran, karena merasa sudah bisa, kemudian membuat ulah. Banyak terjadi seperti itu. Tapi ada juga siswa yang tidak mudengan, karena orang mudeng-mudeng ya buat ulah. Nah, untuk itu maka guru harus paham. Kemudian yang kedua yaitu membangun budaya kolaborasi. Nah, di dalam Kombel ini tentunya kolaborasi diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar yang bersama, yang di dalamnya ada rasa saling bergantung pada satu dengan yang lainnya. Dan di Kombel SMA 1 Wonosari ini sudah terwujud terbentuk kolaborasi dengan memiliki kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan seorang murid merupakan tanggung jawab kita semuanya. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir yaitu ketiga, berorientasi pada hasil belajar murid yang diawali dari siklus inquiry tadi yang sudah disampaikan dari Bu Martanti, kemudian Pak Heru dan Bu Liput, terkait bagaimana kita melaksanakan suatu proses yang diawali dari refleksi awal, kemudian perencanaan, kemudian implementasi dan evaluasi. Nah, ini sudah dilakukan semuanya. Nah, yang terakhir, terima kasih Bapak Ibu. Komunitas belajar kita adalah mutiara pagi, berilmu, berbakti, aktif, rajin, dan pandai berbagi. Mudah-mudahan nanti setelah Kombel kita hanya lingkup intern sekolah, ke depan kita sudah mengikuti jejaknya SMA Negeri 1 Kemusu. Bimbingannya beliau Bu Harmin yang luar biasa dari Pak Zuri itu sudah menghasilkan berbagai kegiatan Kombel yang secara daring mungkin sudah 10 kali gitu. Nah, ini luar biasa. Mudah-mudahan kita nanti akan mengikuti jejaknya atas arah bimbingan dari pengawas. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mungkin perlu saya sampaikan sebagai kesimpulan bahwa Kombel SMA Negeri 1 Wonosari ini kami sudah berjalan luar biasa, sudah sampai pada taraf pada siklus inquiry yang sudah dilakukan oleh semua Bapak Ibu guru dengan melakukan suatu analisis permasalahan yang ada di kelasnya masing-masing, termasuk kesadaran bahwa dirinya ada kekurangan, mungkin ada yang suaranya, ada yang penataan kelasnya, mungkin ada juga penguasaan model-model pembelajaran, medianya. Ini semuanya sudah diatasi dengan komunitas belajar di SMA 1 Wonosari. Harapannya nanti ke depan pembelajaran di SMA 1 Wonosari semakin kesini semakin menyenangkan, berpihak pada murid, dan tentunya harapannya nilainya, saya tekankan lagi, nilainya jangan usah larang-larang.
Tadi Bu Martani sudah beri nilai 10, kimia 10, saya dulu kimia sekolah dapat 6. Itu luar biasa ya 10. Ya. Karena kalau kita bandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain, tanya saja ke Bu Harmin itu. SMA Simo itu terendah 92. 90 terendah. Yang tertinggi berapa ya sampai pol 100. Ya. Sehingga SNBP-nya kemarin di atas 100 siswa. Kemudian Teras juga begitu. Tapi untuk di Kabupaten Klaten Ibu, ini masih tetap rendah. SMA 1 saja, Karanganyar saja paling tinggi. Pol itu paling tinggi 92. Paling rendah sama dengan kita 86-87. Nah ini monggo Bapak Ibu saya sampaikan lagi, nilainya rasa emang-emang. Kalau memang anak itu mampu dapat nilai yang tertinggi, kasih tertinggi. Tapi kalau nggak mampu ya jangan. Ya kalau nggak mampu ya telo ya jangan dikasih. Karena kita punya siswa juga yang telo juga ada, yang luar biasa juga ada, yang namanya zonasi. Ya, jadi kita memaklumi itu. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk tanya jawab, tetapi karena tanya jawab tadi sudah dilakukan pada saat presentasi, jadi sudah interaktif, maka kita lanjutkan ke penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita tutup. Tapi sebelum kita tutup, marilah kita yel-yel dulu lagi ya. Kok kayaknya kurang semangat gitu loh cara penutup gitu ya. Seperti itu ya. Kita semangat ya. SMA maju bersama, hebat semua. Semansari, Semansari hebat. Kita pasti bisa. Oke, terima kasih Bapak Ibu, Ibu pengawas, Ibu Dr. Ada Harminingsih, Magister Pendidikan yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati pula, Bapak Ibu yang kami banggakan semuanya. Kita tutup dengan doa bersama, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, saya dalam menyampaikan acara pada siang hari ini, apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.